Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anu ngajawab salam simkuring didoakeun panjang umur murah rizkinya, putra putrine soleh solehah, bojone ora rabi meneh. Allahumma ora tenanan. Bapak yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan tambah tinggi pangkat dan kedudukannya, Allahumma. Tambah murah rizkinya, tambah istrinya. Itu Pak Kepala Desa sudah kepalang amin lagi. Abdalus salam salasun, sempurnanya salam 3 kali. Kita sempurnakan salam kita agar pertemuan kita kali ini diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alna min afdalul ummah wa jama'na fi maqami insyaallah mubarakah. Allahumma Allahumma. Wa nas'alullaha min istiqamah, amin. Wa nas'alullaha min husnil khatimah, wa nas'alullaha min dari jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu Abdalul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, wabil khusus akhina kiram billah Kiai Nur Yasin anu simkuring hormat wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Allahumma Allahumma. Kepada beliau akhina kiram Kiai Aliuddin leresnya anu simkuring hormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Allahumma Allahumma. Para imam masjid, imam busala, imam al-barjanji, imam tahlilan, imam yasinan yang saya hormati dan saya muliakan. Wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Allahumma. Aparatur pemerintah militer maupun sipil,
dari jenderal sampai kopral, dari presiden sampai RT. Ada RT? RT datang mau pecat Pak Lurah. Yang saya hormati terkhusus Bapak Dewan Kabupaten dari Partai PKB, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Kepala Desa ini, Kepala Desa sebelah kanan, Kepala Desa sebelah kiri, semua kepala desa yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan semua yang mendapatkan amanah dari rakyat, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau semua diberikan amanah, sanggup melaksanakannya, sehingga pangkat dan kedudukannya menghantarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Para bapak, ibu, bu, ya Sunda ta Jawa niki katai tiang Jawi nopo Sunda? Jenengan sakit boten bahasa Sunda? Lek boten sakit jenengan asal nyak mawon, insya Allah mencret. Aduh, para ibu bapak sekalian yang saya hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita panjang umur, yang mudah-mudahan Allah sertakan dengan kehidupan yang makmur, sehingga kita tidak berhenti untuk selalu bisa bersyukur, yang pada akhirnya selamat di dunia sampai alam. Allahumma salawat teriring salam Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan pada junjungan tercinta kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi besar harapan kita melalui acara dan pertemuan seperti ini. Allah catat kita sebagai umat Rasul dengan harapan semua yang hadir, termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma bu, ibu kenal tereng kalih kulo, tos kenal ti acan sareng abi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak. Sedangkan kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama muslim adalah saudara. Boleh jadi suku dan bahasa kita berbeda. Aya anu urang Sunda seueur enten sing tiang Jawi nggih kathah tiang Jawi, simkuring kulo asline Jawi. Jadi saya aslinya Jawa tapi bagian barat, jadi simkuring urang Jawa barat, ngerti syukur teu ngarti karepsia. Para ibu yang saya hormati, walaupun suku dan bahasa kita berbeda, warna kulit pun ada yang beda. Ada yang kuning langsat, betul? Ada yang sawo mateng, bahkan ada yang sawo belah situ sarbelah ditu nyembuhkeunana sawo bosok karep. Bu, ibu,
tapi semua adalah saudara. Boleh jadi suku kita berbeda, asal dari daerah mana kita berbeda, bahkan bangsa dan negara asal bisa jadi berbeda. Tapi kalau kita sudah kumpul di negeri tercinta ini dan sama agama kita, kita semua adalah saudara, sebangsa dan setanah air, bahkan saudara seagama. Alhamdulillah. Ayeuna orang bareng-bareng sakniki semua kita bersama di dunia kumpul, kelak mudah-mudahan kumpul di surganya Allah. Allahumma Allahumma Allahumma. Mau dia asal dari mana, dari Yaman kayak mau Irak kayak mau mana kayak, ngumpul di Indonesia ini, warga negara Indonesia ini semua adalah saudara, sama. Yang kulitnya kuning, yang kulitnya sawo mateng, yang kulitnya sawo, sama semua saudara. Jangan mau dipecah belah dari mana kita asal. Kalau kita bicara dari mana kita asal, maka Syekh Syarif Hidayatullah ayahnya bukan orang Indonesia. Beliau datang hanya kebetulan ibunya beliau adalah putri dari, putrinya siapa? Yaitu Prabu Siliwangi, yang padahal beliau ayahnya bukan Indonesia. Tapi begitu masuk di Indonesia, masuk ke sini, sama semua adalah warga negara Indonesia, bareng-bareng kita di dunia, semuanya akur. Mudah-mudahan kelak masuk surga bareng-bareng. Allahumma Allahumma. Baik, sekitar 1973 itu 74 ada seorang ibu yang cantik jelita, kata suaminya, Bu, ibu osok dipuji ku salaki tara. Sering dipuji oleh suami enggak, Bu? Sering. Rasul Pak DPR sering memuji istrinya, ya Humairah, hei yang kemerah-merahan. Ini mah orang sini saking jujurnya, hei si hidung kadia sia. Betul kulitnya memang enggak kuning, tapi jangan terlalu jujur pula. Mentang-mentang istrinya enggak kuning alias hitam langsung dipanggil irang. Waduh ya Allah, kalau Rasul panggil istrinya itu ya Humairah, hei yang kemerah-merahan, si cantik jelita, Rasul panggil istrinya begitu. Ibu mudah-mudahan sering dipuji suaminya. Allahumma Allahumma. Bapak DPR, perempuan itu kuncinya asal sering dipuji. Sering dipuji, insya Allah hidupnya bahagia, bahkan badannya pun kelihatan gemuk. Alhamdulillah. Kurmatara diberi duit dicarekan wae nya bekang. Bu, para ibu yang saya hormati, saya nanya ke ibu, kalau setiap hari dipuji, disayang, dimanja sama suami, Bu, senang? Satu bulan dikasih duit 10 juta, senang? Senang? Dengan setiap hari dicaci, dimaki, disuruh, satu bulan dikasih duit cuman 100.000. Ibu, ini milih yang pertama apa yang kedua? Ini saya nggak ngomongin soal pilihan ya, nanti jadi salah saya. Ini milih yang pertama, dipuji terus dengan sering dikasih duit 10 juta, dengan setiap hari dicaci dan dimaki, tapi sebulan cuma dikasih 1.000. Pilih yang pertama apa yang kedua? Bu, kalau urusan duit memang perempuan nggak pernah meleset. Iya, urusan duit memang nggak pernah meleset. Setiap perempuan sama. Dari bank bawa duit 100 juta suaminya, meleset 50.000, Bu, dihitung ku pamajikan, seret buatan enten 50.000. Langsung pak meriki pak nopo merikiin, pokoknya kula centang belet
Nopo lupa, pokoknya kulo cetang sampean saudara tadi bawa duit berapa? 100 juta lah, ini kurang 50.000, kemana yang 50.000? Masya Allah, itu perempuan 100 juta 50.000 untuk beli bensin dengan rokok masih ditanyain, sampai suaminya ngah-ngah ditanya, pokoknya jawab pak. Kusik tahu aku tak jawab, tapi harus kompetisi, langsung minum dulu suaminya mikir. Astagfirullahaladzim. Ya wes, enak jawab. Mampir ya di warung janda ya. Astagfirullahaladzim, si istri. Tadi 50.000 saya beliin bensin, seterusnya 20 gitu mbas rok. Ngono ya? Iya, sih bener baik. Kok jangan-jangan sampai mampir ten rondo. Astagfirullahaladzim. Itu perempuan bu, cuman itu perempuan sana. Insya Allah di sini nggak ada yang model gitu. Allahumma, Allahumma. Cuman ceritanya yang di sono itu pindahan ki dia. Para ibu yang saya hormati, itu kuncinya para bapak asal perempuan mas sering dipuji. Dandan mau hajatan bisa 1 jam di kamar. Gus yang putih diputihin, keputihan dihapus lagi, bibir yang merah ditambah merah, kemerahan dihapus lagi, ditambah lagi. Ya Allah, dandan hampir 1 jam. Begitu keluar dari kamar, suami sudah nunggu di motor. Masya Allah. Kata si suami, "Mah, ada apa? Mah, ente nopo lupa?" Ya Allah mah luar biasa. Nenek nopo pak? Ya Allah, ayah naon pak? Mamah pakai tiungna ayeuna sore, bibirnya, pupurnya pas, cantik sekali. Masya Allah. Ibu, bu, seneng nggak bu? Masya Allah. Langsung pak, sekarang mau nyumbang tempat pak kepala desa. Biasanya pak kepala desa kalau nggak 200 100, kita 100 saja. Apa kata suami? Maaf, papa hanya bawa duit, hanya ada duit 50.000. Oh nggak apa-apa pak, mama kemarin ikut nyadap, jadi mama punya duit 50, campurkan ke 1 amplop, berangkat naik motor dengan penuh mesra, pegang tangan ke depan suaminya. Alhamdulillah. Coba perempuan dandan sudah 1/2 jam lebih, begitu keluar dari kamar suami melong. Apal melong? Melelang. Begitu keluar suami sudah melelang begini. Astagfirullahaladzim. Ayah naon pak, ayah naon? Astagfirullahaladzim. Ente nopo lo pak? Ya Allah mah, ente nopo? Sampai aniklu, iya kenapa? Mau main topeng monyet di mana? Bu, bu, sakit nggak bu? Sakitnya tuh di? Ya Allah. Apa kata istrinya? Ya wes, oresa pupur-pupuran, langsung dielap pakai kudungnya, berak, selesai, langsung mau berangkat pak, tempat pak kepala desa, biasanya 100. Ini, mah, papa tadi ada duit 100, cuman saya beliin rokok, tinggal 75. Apa kata istri? Tidak, kalau tidak 100.000, tidak berangkat. Masya Allah. Bu, jangan coba-coba dengan perempuan, tampaknya lemah, tampaknya lunglai, tapi sesungguhnya wanita adalah makhluk yang kuat luar biasa, bisa menghidupkan yang mati, bahkan bisa mematikan yang hidup. Betul? Betul? Ulah ngeres ya, ha? Terpercaya pak kepala desa, perempuan ini kayak lemah, tapi kalau sudah hampir tampil ke depan, bisa mematikan yang hidup, bahkan bisa menghidupkan yang mati.
mati semangatnya. Begitu datang si istri, Pak, anak butuh biaya, Pak, anak butuh pendidikan, Pak, semangat kerja. Maka insya Allah suami jadi semangat kerja, berdiri kerjanya. Allahumma. Maka hati-hati KWW perempuan, jadi kayaknya lemah. Kalau sudah marah, Bu, itu lemari setengah ton bisa pindah, Bu, bari nyapu. Aduh, bisa geser. Saya heran juga kata orang kalau suami istri saya enggak. Alhamdulillah. Para ibu yang saya hormati, baik, lahirlah seorang anak. Anak itu sekolah SD Sanawiyah dan mondok pesantren di Pondok Pesantren Riyadatul Ulum di Metro, di Mbah Yai Nuruddin An-Nawawi Al-Maghfurlah. Setelah itu 3 tahun pindah ke Pondok Pesantren Miftal Huda 407 Sumber Jaya di Mbah Yai Zainal Mustafa Al-Maghfurlah. Allahumma. Dan meneruskan ke Pondok Pesantren Miftal Huda 06 Cikalong, Desa Darengkok, Panyiaran Barengkok, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah itu dihantarkan oleh gurunya ke Pondok Pesantren Miftal Huda Pusat Tasikmalaya, Jawa Barat, di Simbah Yai Khair Afandi Al-Maghfurlah. Allahumma. Sehingga pada tahun 2002 anak itu kembali lagi ke Lampung. Anak yang saya ceritakan tadi saat ini hadir dan duduk di hadapan bapak dan ibu semua. Namanya Tajuddin Arifin. Allahumma. Kenal, Bu? Saha ngaranna, Bu? Tajuddin Arifin. Kalau di TikTok Tajuddin Arifin thread, maka di situ keluar nanti TikToknya. Alhamdulillah. Cek nini tengah artiin TikTok kan. Bu, para ibu yang saya hormati, baik, saat ini kita hadir dalam rangka pengajian rutin sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan langkah kaki ayun tangan kita hadir di tempat ini diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kalau ada orang yang nggak mau pengajian, orang yang bukan pengajian, orang yang nggak secocok dengan kita dengan pengajian, biarin. Yang penting kita kumpul saat ini, mau halal namanya, mau bulanan namanya, mau peringatan Isra Mi'raj namanya, nuzulul Quran, sepenting isine ya, Bu, ya. Iya, isinya sama, sing penting talabul ilmi. Kalau di badan itu lil ibarat rambut, boleh jadi tempat berbeda, nama berbeda, tapi isinya sama. Ibu, di atas ini namanya apa, Bu? Ieu naon ngaranna? Turun saeutik dina ieu alis, isinya turun saeutik kumis. Ini kumis, Masya Allah, rahasianya luar biasa. Kalau seorang gadis tercium kena kumis laki-laki, 1 bulan takkan bisa terlupakan. Isinya turun sedikit, ya keur dicukur ayeuna. Istri saya protes, cukur dulu biar kelihatan muda. Allahu Akbar. Bu, Ibu, jenggot isinya rambut. Ini jenggot sebenarnya khasiatnya luar biasa.
ada orang yang jenggotnya panjang, setiap dia yang khutbah ada orang yang sampai bisa mencucurkan air mata nangis. Setiap nu jenggotan khutbah cerik nangis. Akhirnya beres Jumatan datang hanya ke orang yang nangis. Kang, mampirene dhisik Kang ning Makuak. Oh nggih, mampir, diajak ngomong. Sampai kalau saya yang khutbah kok sampai nangis kenapa? Anu Pak, anu kenapa? Subhanallah, iya kenapa? Terus terang saja. Yo wes lekno nginum drien di nginum drien. Langsung suruh minum dulu. Ngomongnya muter-muter. Ayeuna geus nginum sok caritakeun kunaon bagian aing nu khutbah sok jebeng sia. Kulo sing khutbah mesti sampean ki nangis. Niki lobah napa? Kulo gelek sampean khutbah ngelihat jenggot sampean Mbah nangis dia. Langsung gitu si Ustadz jenggotnya panjang langsung senyum-senyum agak malu. Masya Allah, rupanya jenggot saya khasiatnya luar biasa. Belum bahasa dan kata-kata saya yang sedih bisa membuat orang lain menangis gara-gara jenggot saya. Masya Allah. Terus kenapa? Jenggotnya sampean Pak. Iya, ada apa dengan jenggot? Jenggot sampean itu mengingatkan Pak. Ingat apa? Kepada kambing saya yang mati 3 bulan yang lalu. Persis jenggotnya koyone sampean. Kurang ajar. Eta budak goblok teh cenah. Bu, ini isinya ram. Turun. Kenal dengan Ridho Roma. Tah, di dadanya cini banyak bulunya. Ini namanya juga rambut. Turun sampai betis di dia. Sampai betis. Ada di nini nu protes air kalakung meureun Pak Ustad. Cempe. Oh, itu semua isinya rambut. Mau nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mau rutinan bulanan, halal bihalal, yang jelas sama isinya adalah pengajian tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu wajib bagi kita semua, laki dan perempuan, apalagi kita sudah tua. Bahaya ibadah tidak dengan ilmunya. Maka ada para kiai, ada para ustadz, datangi mereka semua. Jangan sampai kita ibadah tidak dengan ilmunya. Kalaulah kita ibadah tanpa ilmu tapi kita tidak mencarinya, bisa jadi ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Wa qalaman bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu madudatun latuqbalu. Sakabeh jalmi amal tejang ilmuna amalna ditolak teu diterima. Bu mudeng apa ora jenengan? Ora. Alhamdulillah poe enak karo ngaji wong sing ra mudeng. Salah orang ngerti. Para ibu yang saya hormati, setiap amal kalau kita tidak mencari ilmunya, maka kalau salah bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngaji bulanan, ngaji mingguan, bahkan ngaji kita setiap waktu yang di situ dijadwalkan pengajian, tapi ternyata kita tetap nggak bisa
maka insya Allah bodoh kita ditulis bodoh mahdur. Bodoh mahdur, bodoh salah tapi diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Setiap minggu kita pengajian mingguan, betul? Setiap bulan kita pengajian bulanan, benar? Tapi ngaji nih ora mudeng, barli bubar, barho bubar, kayak ngerti waktu ngaji. Begitu pulang ditanya dengan Mbah Kakung, Mbah Laki, mak ngaji mau? Iya mah, ngaji loh. Piye ngajine? Wah, pas tenan, semangat tenan. Terus yang disapeni opo? Lah kuwi lah. Aduh, barho bubar, barli bubar. Masuk dari telinga kanan, bablas ke telinga kiri, hewes bablas. Enggak ada yang nyantol. Tapi kalaupun itu tetap insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia rajin ngajinya, karena pinter tidak wajib, yang wajibnya adalah mencari ilmunya. Bu, ibu, saya masih ingat dulu masih di Jawa, ada ibu haji yang datang ke tempat kakak saya. Saya waktu itu lagi pulang dari pondok, saya lagi duduk nyantai, Bu. Ibu haji datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang kayak di bumi enten grion ge kelarasan wangsul niki silaturahmi. Jang, emak ini bawa sorban hijau, tapi bukan ini, dikasih sorban saya, kenang-kenangan dari Makkah dia habis pulang haji. Ini kalau pulang haji begitu sama kiai, mau ustad sama santri, ini pulang haji minta doanya kiai, pulang minta didoain kiai, dikasih jam-jam aja cuma segini. Itu namanya kurang. Iya, di Jawa mah masya Allah, sekali main ke tempat silaturahmi, tempat kiai, Pak DPR, iya, bukan cuman program doang. Begitu datang kiai, apa rokoknya? Surya. Itu yang positif, Pak. Itu masyarakat biasa itu setengah pres, satu pres, apalagi DPR. Nah. Ini DPR main tempat kiai kayak sama aja ke tempat RT, cuman bawa aja satu bungkus ngerokok Pak D, ngerokok Pak D, suruh ngambil satu doang. Astagfirullahaladzim, ya DPR goblok teuing. Siapa nama cirian kiai nu DPR na model kayak gitu, insya Allah wal jadi deui kayak rasakeun wae. Apa insya Allah kalau dari partai ini apalagi pengajian mau hadir, insya Allah paling gede sodakohnya. Allahumma apalagi untuk masjid ini, walah insya Allah nanti ada sholawat di ujung, paling gede DPR-nya. Alhamdulillah. Iya, orang itu sesuai dengan kemampuannya. Orang miskin dermawan, nggak berdampak. Duitnya bawanya cuma 10.000, dermawan sekali. Ngasih paling 1.000. Ya gimana untuk beli bensin setengah liter, jeung rokok dua batang. Tapi kalau DPR yang datang, insya Allah dia 1 juta sendirian. Alhamdulillah. Cirian panitia. Para ibu yang saya hormati, baik eta ibu datang, mangga mak calik mak ngopi ngeteh mak ngeteh wae, dibuatin teh. Begitu dia duduk, tak suruh minum mak, mangga diminum aja. Saya juga minum, nggak enak lah masa tamu minum saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada apa mak? Gini Jang, saya ngantar ini sorban kenang-kenangan dari Mekah dan tasyakuran yang iya. Dulu emak itu kalau puasa sunnah, jangan sunnah, wajib nggak pernah puasa. Astagfirullahaladzim. Iya ya, tapi pulang dari haji, pulang saya dari Mekah, jangankan yang wajib kayak kemarin bulan Ramadan, Syawal tamat Jang. Luar biasa mak, alhamdulillah. Iya alhamdulillah, Syawal 6 hari yang hari pertama kemarin emak nyampe jam 12. 12. Yang kedua nyampe jam 3. Nah yang ketiga sampai beduk asar Jang. Nah hari yang ke-6 emak puasa sampai beduk maghrib. Ya Allah, pikir saya ini puasa model apa? Mak, itu puasa model kayak gitu dari mana? Ustaz, Kiai, ya di mana? Masjid. Masjid mana mak? Masjid. Rupanya bener. Saya pikir waduh aliran baru deh Kiai. Cilaka ya aliran baru. Tapi bener ternyata. Si Ustadz itu menyampaikan kepada jamaah, saudara-saudara, berpuasa saudara semampu dan sekuat saudara. Sampai jam 12 bagus, nyampe jam 3 lebih bagus, nyampe bedung asar hebat, dan yang paling hebat dan sempurna sampai bedung maghrib. Langsung si emak pulang besok nyawal, nyampe jam 12. Padahal si Ustadz itu ngomong di depan santrinya, di depan anak-anak TPA yang usianya 3 tahun 4 tahun. Tujuan Pak Ustadz biar anak belajar puasa. Jangan saudara-saudara, puasa semampumu sampai jam 12 bagus, sampai jam 3 lebih bagus. Anak yang diajak ngomong baru 3 tahun 4 tahun. Itu si ibu haji lewat duduk di depan masjid, begitu beres dia pulang duluan, besok puasa sampai jam 12. Astagfirullahaladzim. Ini haji, ya Allah, jangan betang-betang pulang haji laju merasa pinter di sana itu nggak belajar agama. Bu haji tetap datang ke kiai ngaji, nggak mau datang lagi ke pengajian. Apa saya haji, masa apa sih ngaji? Goblok kita haji. Berangkat ke masjid subuh paling pagi, begitu nggak disuruh imam balik lagi. Ada model kayak gitu, ada. Kita haji kurang. Mudah-mudahan nggak ada. Allahumma hajinya semua haji mabrur wa mabrurah. Allahumma. Ini gambaran orang yang nggak pakai ilmu. Makanya mudah-mudahan semuanya seragam ngajinya, kalaupun salah ibadahnya tapi tetap diterima oleh Allah, karena kita sering ngaji yang insya Allah bodoh kita dicatat bodoh mahdur, bodoh tapi diampuni dan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Maka kata Rasul, manusia itu ditaklid menjadi 4 minimal. Pertama, kun aliman, kudu pinter. Orang yang pinter bukan orang yang hebat berdebat. Ibu, bukan orang yang hebat debat. Orang yang pinter itu tatkala ibadah dia ngerti dengan ilmu ibadahnya. Ibu sholat tahu dengan rukunnya sholat. Ibu wudhu tahu dengan fardunya wudhu. Ibu ngartos dengan fardunya wudhu. Porodol wudhu ari pirang-pirang farduna wudhu eta sitatun aya genep al awalu ari anu kahijina. Ibu bisa nggak fardunya wudhu? Tanya ke kiai. Kalau mau sholat tanya ke kiai. Tatkala ibadah semua sesuai dengan syarat dan rukunnya kita laksanakan, maka sesungguhnya itu orang yang pintar.
Pinter bukan hebat berdebat, tapi pinter orang yang bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama, kun aliman. Kalaulah kita tidak menjadi kiai, kita tidak menjadi ustadz, kita tidak punya ilmu agama, deketi para ulama. Ingat saudara, alaikum bimujalasatil ulama. Penting saudara datang kepada kiai, kepada ulama, deketin kepala desa. Kalau kepala desa coba jauh dengan ulama, hancur desa ini. Bener. Kepala desa, ingat, kiai itu membentuk manusia cerdas, pinter agama, cerdas pikir, cerdas hatinya, nggak dibayar dia. Iya, sekarang RT 1 juta gajinya. Tepuk gawe itu RT. Iya, kerjanya cuma waktu gajian doang dipanggil ke desa. Allahu Akbar. Terkadang kalau dulu mah RT itu paling susah, sering dititah, tarak menang upah. Itu RT dulu. Tapi sekarang gede, 1 juta sebulan ya. Keren pesawaran, luar biasa. Bu, ibu, para ibu yang saya hormati, maka kun aliman, jadilah yang pinter. Sekali lagi, pinter bukan hebat berdebat, tapi ibadah sesuai dengan aturan. Baca Quran, ngerti dengan aturannya. Ingat, baca Quran kalau nggak dengan ilmunya akan berbahaya. Wal adu bitajwidi atmul lajimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Nah, ustajud eta wajib hukumna maca Quran lur tajwid banget dosana, ngerti syukur orang ngerti karep. Ibu ngerti boten bu? Oh, boten nopo-nopo kan kata sih ngerti. Bu, para ibu yang saya hormati, dari baca Quran kita harus dengan ilmunya, sholat kita harus dengan ilmunya. Maka datang dengan para kiai, belajar dengan kiai. Ingat, kiai inilah yang akan membawa kita masuk dalam surga. Allahumma. Sampai Rasul mengatakan kiwamud dunia bi arbaati asya. Tegaknya dunia ini, awetnya dunia ini, bahkan amannya desa ini itu karena 4 perkara, Pak Kepala Desa. Pertama, bi ilmil ulama, ilmunya ulama. Hancur negara ini kalau tidak ada ulama. Maka salah satu untuk menghancurkan negara ini bukan diserang dengan senjata, hancurkan persatuan dan kesatuan para ulama. Adu domba ulama, Habib dengan kiai, kiai dengan ulama, adu mereka semua. Insya Allah Indonesia akan hancur. Maka kalau kita semua bersatu, ulama jangan terpancing, Habib jangan terpancing, biarkan mereka ngomong gimana, semua harus bersatu. Sama, mereka semua adalah warga negara Indonesia, sama cinta dengan Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan bisa digoyah. Amerika sekalipun datang tidak akan sanggup kalau sudah ulamanya bersatu. Dan kekuatan terbesar adalah NU. Maka untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, hancurkan NU-nya dulu. Aduh, orang-orang NU di bawah menghina yang di atasnya, yang di atas gak nganggep yang di bawahnya. Hancurnya NU akan menjadi awal hancurnya Islam. Bahaya. Maka jangan terpancing kita. Kita semua harus akur. Bahkan dekat Pak Kepala Kampung, Kepala Dusun dengan para ulama. Dekati Pak DPR, datangin bi'il bin ulama, dengan ilmunya ulama tegak ini. Baru yang kedua, bi'adlil umaroh, adilnya pemimpin. Yang ketiga, bisa khawatir agnia, dermawannya orang kaya. Bagaimana masjid ini akan selesai kalau orang-orang kayanya tidak peduli? Betul? Kalau saya lihat dari wajahnya, banyak orang-orang yang kaya, banyak orang yang mampu. Maka kalau semua orang-orang kaya ini betul-betul cinta dengan agama, dia dermawan, insya Allah cepat selesai. Allahumma, Allahumma. Baru yang ketiga, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang yang fakir. Pak DPR pengen jadi DPR lagi, datangi, deketin orang-orang fakir, doanya mustajabah. Makanya orang fakir jangan mentang-mentang doanya ijabah lagu untuk ngancam DPR, nggak datang awas loh.
Iya, kepala kampung dihina, dicaci, dimaki. Alah, kepala kampung opo, kepala dusun apa, kepala desa opo kuwi. Mosok ancan itu bagian beras, aku itu bagian beras. Kelewat ibu, kelewat. Besok insya Allah kebagian, Allahumma. Iya, nggak kebagian sekali, laknat datang kepala desanya. Masya Allah, naudzubillahimin. Masya Allah. Para ibu bapak yang saya hormati, sekali lagi itu tegaknya dunia. Maka mudah-mudahan kalau kita semua sama bareng, yang kaya dermawan, yang miskin doakan orang-orang yang jadi pemimpin dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, dan pada akhirnya pemimpinnya pun semuanya termasuk yang adil. Kalau adil, insya Allah nyalon lagi nggak perlu bagi duit, insya Allah jadi. Allahumma, Allahumma. Dan pada akhirnya para ulama mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, Allahumma. Doakan, bebannya berat ulama itu. Kalau dia punya santri, mikirin santri, belum lagi mikirin diri sendiri. Anaknya sendiri aja harus mondok jauh sana pakai biaya. Kiai nggak pantas buruh, main sedikit bayaran ngoceh lagi anu wali muridnya. Kiai urai ikhlas, batuk mukui nggak ikhlas. Ikhlas itu bukan ukuran duit, Pak. Kiai jaluk bayar, malah iuran. Batuk mukui, masya Allah. Kiai pagi, sore, siang, malam harus ngajar. Belum lagi dia harus berkorban tenaga dan pikiran. Itu kiai banyak yang setruk begitu, Pak. Udah capek mikirin umat, ngajar terus, nempok tukang pas di dapur sayuran. Dilihat di belakang ibunya dia baca. Karena apa? Kebetulan kemarin daun singkong, sekarang daun singkong lagi. Itu aja ngambilnya di belakang rumah. Ya Allah, etak kiai Gusti. Para ibu yang saya hormati, kun aliman. Yang kedua, kun muta'aliman. Belajar ibu bapak, mencari ilmu tidak ada batas usianya. Minal mahdi ilal lahdi, dari pertama dilahirkan sampai masuk ke liang lahat masih wajib mencari ilmu. Tidak ada bahasa terlambat. Salah kita ibadah, tidak bisa kita ibadah, risiko nanti di hadapan Allah. Maka dekati dengan para ulama, duduk dengan para ulama, makan bareng dengan para ulama, itu ganjarannya besar. Baru duduk aja, kalau betah 2 jam duduk dengan kiai, itu alamat orang bener. Iya, kalau nggak bener udah kepikir aja pengennya ngumpul aja berempat, balak 5, balak 6, balak 3, balak 4, betah sampai 5 jam. Ayah begitu, model gitu ada. Alasannya aja sis kampling, alasannya jaga, main gapleh tapi jam 5. Astagfirullahaladzim. Tempat saya ada Pak kepala desa, jaga dia sis kampling, gapleh sampai jam 5, pulang dari sis kampling nggak taunya sapinya hilang. Tanu jaga dewek, nanu leungit dewek kena kiambae sing jogo malah sapi kiambae sing hilang. Astagfirullahaladzim. Itu dari daerah saya begitu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan betah dekat dengan para ulama. Wastimai kalamil hukama, dengarkan obrolannya. Insya Allah kalimah-kalimahnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Yang ketiga, paling tidak selain kun aliman muta'aliman, kun sami'an mustami'an, paling tidak denger bu, rek ngerti tengerti dengekeun bu, ngertos boten ngertos, sing penting jenengan rungokno. Nggih bu nggih. Jane asli ini sampai niku ya tak delok ya lek tangi akeh-akeh ora pati mudeng. Lah balik paling ngoyalal. Tapi yang penting dengerin. Insya Allah duduknya kita di tempat ini, dengarnya kalimah kita, insya Allah diganjar berlipat ganda. Matinya pun dalam keadaan syahid. Allah syahid. Allahumma. Allahumma. Man hadara fi majlisi ta'lim, barang siapa yang hadir di tempat pengajian, kasabilillah,
maka orang itu seperti jihad fisabilillah, matinya pun akan dicatat mati syahid. Allahumma matinya pun dalam keadaan syahid. Allahumma. Jenengan pengen mati syahid, Bu? Pengen langsung insya Allah masuk surga? Allahumma. Ibu pengen mati syahid? Kula tunggu nih beres pengajian ini semua dapat nikmat yang banyak. Allahumma. Kalau bicara mati memang orang jangan yang muda, yang tua saja pengennya mati itu 100 tahun lagi ke depan. Allahumma. Nenek-nenek mbah, nenek-nenek umurnya 80 tahun, windungone podo karo sing umur 50-40 tahun. Allahumma tawil umurona ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah. Ngono ki umure wis 90. 3 hari ke puskesmas, 3 hari ke dokter, 3 hari tukang urut diundangnya. Gitu pengen panjang umur, Bu. Pas donga bareng dengan cicitnya digeplek apa cicitnya dari belakang. Mbah harap njaluk pirang tahun meneh toh, Mbah. Iya, kalau sudah umur begitu, jangankan kepala desa yang masih muda ganteng, itu si mbah yang sudah tua aja pengennya panjang umur. Betul. Kalau soal mati memang kita nggak bisa nawar. Kalau saya, para ibu bapak, ditakdirkan untuk belakangan, ibu duluan, para bapak sekalian silahkan, Bu. Atau dibalik, jenengan yang duluan, saya belakangan, itu pun monggo. Ibu pengen yang duluan apa yang belakangan? Bu, hayang paneri apa pang panerina apa hayang aina cepat? Aina cepat balik paes ya. Jol hayang pang panerina pengen belakang sendiri, nggak taunya orang mati semua, nggak ada orang, tinggal ibu sendiri. Oh ngubur siap. Nggak ada yang ngubur, mati belakangan. Para ibu yang saya hormati, kita semua sekali lagi yang ketiga paling tidak kun samian, dengerin, paham tidak paham pengajian ini, kita niati ibadah. Yang semua hadir saat ini, insya Allah semua dicatat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Yang keempat, kun mahbuban atau kun muhiban, cinta. Ingat para ibu, cinta itu bisa membuat yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Ibu pernah melihat film Dono? Bawa tas kanan kiri, di atas dipanggul, naik tingkat 5, yang ditolong itu cewek cantik. Jalan sampai tingkat 5, liftnya mati, jadi jalan kaki. Apa dibilang oleh yang perempuan? Bang, capek? Enggak. Seribu luar biasa. Naik lagi sampai tingkat ke-10, sampai ke tingkat 10, ditanya lagi, capek bang? Tidak kene we. Naik ke tingkat 15, sampai tingkat 15, bang tunggu dulu bang ya, saya buka pintu. Begitu masuk ke kamar si perempuan itu, si Dono ngejungkel ke belakang saking capeknya. Rupanya cinta bisa membuat yang berat jadi ringan, yang susah jadi gampang, bahkan yang jauh jadi dekat. Itu cinta. Sampai Rasul katakan, man ahabbani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak orang itu yang akan masuk surga bersamaku. Allahumma. Ibu, Bu, cinta nggak dengan Rasul, Bu?
Barang siapa yang cinta dengan sunnah Rasul, berarti itu cinta kepada Rasul. Barang siapa yang cinta kepada Rasul, jaminan Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang itu kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mudah-mudahan semua yang hadir ini karena kecintaan dengan Rasul. Allahumma, sehingga kecintaan itu bisa menghantarkan kita kelak bisa bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Baik Ibu, halal bihalal kita saat ini kalau kita lebaran biasanya memang Ibu adat kita datang ke tempat saudara, datang ke tempat orang tua. Ini adat luar biasa. Di Arab aja kebiasaan seperti ini tidak ada. Padahal dosa manusia itu bukan hanya dosa kepada Allah. Dosa kita kepada Allah, puasa akan diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalaulah kita puasa ikhlas karena Allah, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa kita terhadap sesama? Dosa kita kepada manusia yang sering kita berkata jelek kepada sesama, terkadang kita ngerasain gosip, terkadang kita menyakiti tetangga dan saudara, fitnah kita sebarkan. Wih, luar biasa betul Kepala Desa. Fitnah di media massa di luar biasa. Ini kalau bahasa saya dipotong, Pak, serat. Ada bahasa saya tadi katakan, kalau untuk menghancurkan Indonesia itu cukup segitu. Kalaunya dibuang, akhirnya keluar, Indonesia ini harus kita hancurkan, maka selesai. Jadi luar biasa. Aya nu ngajelaskeun bahasa Allah maca sholawat atau Allah sholat, dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sholat, malaikat sholat kepada kanjeng Nabi. Cukup begitu, belum dijelasin ke sana, dipotong segitu. Akhirnya apa? Kiai goblok. Masya Allah sholat kan Nabi deui. Goblok eta. La ilaha illallah. Rupanya dipotong di situ. Allahu Akbar. Ngeri. Lantas bagaimana kalau kita sebarkan bahkan kepada orang yang alim? Bahayanya, satu, tidak akan Allah ampuni sebelum mereka minta maaf kepada yang difitnahnya, yang disakitinya. Para dusun, para desa menyakiti Pak Kiai, bahkan ada satu keterangan bisa jadi jatuh talak seorang suami kepada istrinya yang memfitnah orang yang alim. Berbahaya luar biasa. Tidak akan diampuni. Air mata darah yang keluar sekalipun, nangis kita kalau kita tidak minta maaf dulu kepada manusia. Kepala desa ini langganan difitnah, langganan diomelin, langganan dicaci maki. Lurah telek, biasa Pak. Lurah kemlelet, biasa Pak. Orang gelem di ngonone rasa dadi lurah, rasa dari kepala desa. Remek-remek DPR sampai teko iki sing muji enek, tapi sing pegel yo akeh. Meleh teko awake tok. Lendi sumbangane ora ketok. Remek Pak, teko salah ora teko meneh. Alah, dulu dia waktu mau nyalon banyak komentar, banyak